Shalom, bersama saya Bapak Budi dalam pembelajaran Matematika kelas 10. Di video kali ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Materi sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel mempunyai variabel X, Y, dan Z. Bentuk umumnya seperti yang kita lihat di depan ini. Nah, perlu penjelasan di sini. X, Y, dan Z ini itu disebut variabel. Sedangkan A, B, dan C itu yang berpasangan dengan variabel itu disebut dengan koefisien. A, koefisien yang berpasangan dengan X, B, koefisien yang berpasangan dengan Y, dan C, koefisien yang berpasangan dengan variabel Z. Sedangkan D, bilangan yang berdiri sendiri ini disebut dengan konstanta. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita dapat menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan dari kedua metode tersebut. Nah, yang akan kita pelajari kali ini dalam penyelesaian soal adalah menggunakan metode gabungan. Karena metode gabungan ini metode yang paling mudah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Dari situ juga kita dapat mempelajari kembali metode eliminasi dan metode substitusi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari di SMP. Oke, mari kita langsung masuk ke contoh soal penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Terdapat soal nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Jadi ada soal 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7, 2X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan 4, dan 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7. Sebagai langkah awal, kita memberi nama pada persamaan-persamaan ini. Jadi misalkan ini kita namakan persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan yang ini persamaan 3. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan metode eliminasi. Nah, kita akan mengeliminasi salah satu variabel di antara variabel X, Y, dan Z. Nah, kita bebas memilih variabel mana yang akan kita eliminasi. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel X. Selanjutnya, kita memilih pasangan persamaan yang akan kita eliminasi variabel X-nya. Nah, kita bebas juga untuk memilih pasangan persamaan yang akan kita eliminasi salah satu variabelnya. Bisa persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Ya. Misalkan di sini kita mencoba kita eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Ya. Kita tulis kembali persamaan 1 dan 2. Persamaan 1. Dan persamaan 2. Nah, kita akan mengeliminasi X, variabel X di persamaan 1 dan 2. Agar X dapat dieliminasi di kedua persamaan ini, maka koefisien dari variabel X ini harus kita samakan. Di persamaan 1, koefisien variabel X adalah 4, sedangkan di persamaan 2 adalah 2. Nah, agar bisa kita eliminasi atau kita samakan terlebih dahulu, kita menyamakannya mirip caranya seperti menyamakan penyebut pada pecahan, penjumlahan pecahan. Nah, caranya yaitu kita mencari KPK dari koefisien variabel X ini. Koefisien 4 dan 2 ini adalah 4, ya.
Jadi persamaan 1 agar tetap 4 kita kali dengan 1, sedangkan persamaan 2 agar 2 menjadi 4 kita kali dengan 2. Sehingga keseluruhan persamaan 1 kita kali dengan 1, tidak ada yang berubah di situ. Jadi persamaan 1 tetap 4x tambah 2y tambah 3z sama dengan 7. Sedangkan persamaan 2 kita kali dengan 2, 2x kali 2 jadi 4x, negatif 3y kali 2 jadi negatif 6y, positif 2z kali 2 sama dengan 4z, dan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, agar x bisa kita eliminasi, caranya jika sama-sama positif kedua koefisiennya ataupun sama-sama negatif, maka kita kurangkan. Tapi jika salah satu, apakah yang di atas yang positif atau di bawah, misalkan salah satu positif, satunya negatif, maka harus kita tambahkan, ya. Karena di sini sama-sama positif, kita kurangkan. Sehingga 4x kurang 4x sama dengan 0, kita boleh coret. Kemudian 2y kurang 6y, dia sama dengan 8y. 3z kurang 4z sama dengan negatif 1z atau negatif z saja. 7 kurang 8 sama dengan negatif 1. Nah, ini kita beri nama persamaan 4. Selanjutnya, lakukan kembali langkah yang sama untuk pasangan yang lain. Nah, kita mengeliminasi masih tetap x. Jadi jika pertama kita eliminasi x, maka selanjutnya juga kita eliminasi x. Nah, tapi pada pasangan yang lain, bisa persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3, ya. Misalkan kita eliminasi di persamaan 2 dan 3. Kita tulis kembali persamaan 2 dan 3. Persamaan 2, 2x kurang 3y tambah 2z sama dengan 4, dan persamaan 3, 5x tambah 4y tambah 2z sama dengan 7. Ya. Kita samakan dulu koefisiennya, kita cari KPK 2 dan 5 yaitu 10, sehingga 2x agar jadi 10x kita kali dengan 5, sedangkan 5x agar jadi 10x kita kali dengan 2. Sehingga persamaan 2 kita kali dengan 5 menjadi 2x kali 5 10x minus 3y kali 5 minus 15y, 2z kali 5 10z, 4 kali 5 sama dengan 20. 5x kali 2 10x, 4y kali 2 positif 8y, 2z kali 2 positif 4z, 7 kali 2 14. Karena di sini masih sama-sama positif, jadi kita kurangkan. 10x kurang 10x sama dengan 0. 5 minus 15y kurang 8y itu sama dengan negatif 23y. 10z kurang 4z sama dengan 6z. 20 kurang 14 itu sama dengan 6. Ini kita beri nama persamaan 5. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi salah satu variabel yang ada. Variabel yang ada itu yaitu z dan z. Tips untuk kalian, kita eliminasi koefisien yang mudah untuk kita samakan nilainya, atau mungkin kalau misalkan koefisiennya sudah sama, maka variabelnya yang kita eliminasi. Jadi misalkan di sini persamaan 4 8y kurang z sama dengan negatif 1, dan persamaan 5 negatif 23y tambah 6z sama dengan 6. Sepertinya yang mudah untuk kita samakan
koefisiennya itu di variabel Z ya. Soalnya kalau di variabel Y 8 dan 23 ini sepertinya akan besar nilainya ya. Jadi sini kita coba eliminasi Z di persamaan 4 dan 5 ya. Tapi sebenarnya kita juga bebas, kita boleh memilih juga eliminasi Y ya. Tapi ini tips untuk kalian agar penyelesaiannya bisa lebih mudah. Persamaan 4 ada 8Y kurang Z sama dengan minus 1. Persamaan 5 ada negatif 23Y tambah 6Z sama dengan 6. Kita eliminasi Z, jadi di sini koefisiennya negatif 1 dan koefisien di persamaan 5 untuk Z yaitu 6. 1 dan 6 agar bisa kita samakan di KPK nya yaitu 6 ya. Jadi persamaan 4 kita kali dengan 6, persamaan 5 kita kali dengan 1. Persamaan 4 8Y kali 6 48Y. Negatif Z kali 6 negatif 6Z. Negatif 1 kali 6 sama dengan negatif 6. Sedangkan persamaan 5 kita kali dengan 1, jadi tidak ada yang berubah. Negatif 23Y positif 6Z sama dengan 6. Nah, di sini koefisien dari Z negatif 6, sedangkan yang satunya lagi positif 6. Agar dia bisa dieliminasi maka harus kita jumlahkan, tambahkan, karena salah satu positif, satunya negatif. Negatif 6Z tambah 6, 0 ya. 48Y tambah negatif 23Y. Hasilnya adalah 25Y. Negatif 6 tambah 6, 0. Sehingga Y sama dengan 0 per 25 dan Y sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya Y ini kita substitusikan ke salah satu di persamaan 4 dan 5 agar supaya kita dapat mendapatkan nilai dari variabel Z ya. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0 ke salah satu di persamaan 4 atau 5, kita bebas ya. Misalkan kita ke persamaan 4. Y-nya kita ganti dengan 0 sehingga 8Y kurang Z sama dengan negatif 1 dan Y kita ganti jadi 0, berarti jadi 8 kali 0 kurang Z sama dengan negatif 1. 8 kali 0 sama dengan 0. 0 kurang Z sama dengan negatif Z sama dengan minus 1. Negatif Z sama dengan negatif 1, berarti Z sama dengan positif 1. Jadi kita sudah dapat nilai Y dan Z. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X, kita substitusikan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 ke salah satu persamaan yang ada di persamaan 1, 2, atau 3 ya, bebas. Misalkan kita substitusikan ke persamaan 2 ya. Jadi di persamaan 2, 2X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Y-nya kita ganti 0 dan Z-nya kita ganti dengan 1. Sehingga persamaan 2-nya menjadi 2X kurang 3 kali 0 tambah 2 kali 1 sama dengan 4. 3 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga menjadi 2X
kurang 0 tambah 2 sama dengan 4. 0 2x tambah, kemudian 2x kurang 0 tetap 2x tambah 2 sama dengan 4. Positif 2 pindah ruas kanan jadi negatif ya, sehingga 2x sama dengan 4 kurang 2. 2x sama dengan 2 sehingga x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Di sini kita mendapatkan nilai x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Ya. Ini dia jawabannya. Kita coba ke soal selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Nah, jadi langkahnya masih sama ya, seperti tadi. Langkah pertama kita beri nama terlebih dahulu. Ini kita beri nama persamaan 1, yang ini 2, yang ini 3. Kemudian kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tips yang saya sampaikan tadi, kita eliminasi variabel yang koefisiennya sama atau mudah untuk kita samakan. Ya. Kalau di sini kita lihat ada variabel x ya, sama-sama sudah 2. Jadi kita boleh eliminasi variabel x, ataupun z sama-sama sudah 1z, jadi kita boleh eliminasi gitu ya. Bebas mau eliminasi x atau z. Jadi misalkan kita eliminasi x di persamaan 1 dan 3. Jadi pasangan persamaan yang akan kita eliminasi bebas ya, boleh 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Ya, kebetulan di sini yang kelihatannya mudah untuk kita eliminasi itu persamaan 1 dan 3 terlebih dahulu ya. Jadi kita tulis kembali dulu, 2x kurang 4y tambah z sama dengan negatif 10. Sedangkan di persamaan 3, negatif 2x tambah y kurang z sama dengan negatif 20. Karena di x sama-sama sudah 2 koefisiennya, sehingga kita tinggal eliminasi. Agar kita bisa mengeliminasi, di sini harus kita tambahkan. Mengapa? Karena di persamaan 1 2-nya positif, sedangkan di persamaan 3 2-nya negatif. Sehingga 2x tambah negatif 2x sama dengan 0 ya. Kemudian negatif 4y tambah 1y itu sama dengan negatif 3y. Nah, di sini juga positif z tambah negatif z. Oh, di sini juga hasilnya 0 ya. Jika ada persamaan yang sudah kita bisa eliminasi 2 variabel sekaligus, maka sebenarnya di situ akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal, karena kita langsung mendapatkan salah satu nilai dari variabel. Coba kita lanjutkan. Negatif 10 tambah negatif 20 itu sama dengan negatif 30. Sehingga y sama dengan negatif 30 per negatif 3. Negatif bahagi negatif positif. 30 bahagi 3 sama dengan 10. Di sini kita dapat nilai y sama dengan 10. Kemudian lakukan kembali langkah eliminasi ini ya di pasangan yang lain. Misalkan eliminasi masih tetap x ya. Di pasangan misalkan 1 dan 3 atau 2 dan 3. Misalkan 1 dan 3. 1 dan 2. Persamaan 1 kita tulis dulu.
4Y tambah Z sama dengan negatif 10. Kemudian persamaan 2, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 60. Kita samakan dulu koefisiennya. 2 dan 3 itu KPK-nya itu 6. Jadi yang di atas kita kali dengan 3, sedangkan yang di bawah kita kali dengan 2. 2X kali 3, 6X. Negatif 4Y kali 3, negatif 12Y. Z kali 3, 3Z. Negatif 10 kali 3, negatif 30. 3X kali 2, 6X. Y kali 2, 2Y. 2Z kali 2, 4Z. 60 kali 2, 120. Supaya X bisa dieliminasi, kita kurangkan karena sama-sama positif di situ ya. 6X kurang 6X sama dengan 0. Negatif 12Y kurang 2Y itu sama dengan negatif 14Y. 3Z kurang 4Z, 3 kurang 4 negatif 1. Berarti ini negatif 1Z atau negatif Z saja. Negatif 30 kurang 120 itu sama dengan negatif 150. Ini boleh kita namakan persamaan 4 ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 10. Nah, jika kita substitusi nilai Y sama dengan 10 ke persamaan 4, maka kita dapat mendapatkan nilai dari Z. Ya. Coba substitusikan Y sama dengan 10 ke persamaan 4. Kalau kita substitusi Y sama dengan 10 ke persamaan 4, maka akan menjadi negatif 14 kali 10 kurang Z sama dengan negatif 150. Negatif 14 kali 10 itu sama dengan negatif 140. Kurang Z sama dengan negatif 150. Negatif 140 pindah ruas kanan menjadi positif. Kita jumlahkan, negatif Z sama dengan negatif 10. Maka Z sama dengan positif 10. Jadi kita sudah mendapat nilai Y dan Z. Kita tinggal mencari nilai X. Kita substitusikan Y sama dengan 10 dan Z sama dengan 10 ke salah satu persamaan di persamaan 1, 2, atau 3. Misalkan ke persamaan 1. Sehingga akan menjadi 2X kurang 4 kali 10 tambah Z-nya kita ganti dengan 10 sama dengan negatif 10. 2X sama kurang 4 kali 10 negatif 40 tambah 10 sama dengan negatif 10. 2X negatif 40 tambah 10 negatif 30 sama negatif 10. Negatif 30 pindah ruas kanan jadi positif. Maka 2X sama dengan 20 dan X sama dengan 20 per 2. X sama dengan 10. Jadi di sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 10, Y juga sama dengan 10, dan Z sama dengan 10. Ya. Jadi ini jawaban soal kedua. Kita coba lagi satu contoh soal masih di sistem persamaan linear 3 variabel. Jika X, Y, dan Z adalah solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut, tentukan nilai dari X tambah Y. Ya.
di sini kita akan menentukan nilai X dan Y terlebih dahulu, baru kita masukkan nilai X tambah Y. Ya. Seperti biasa kita beri nama dulu, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Oke. Kita coba eliminasi Z ya, karena di sini Z-nya akan mudah untuk dieliminasi ya, di persamaan 2 dan 3. Kita coba eliminasi Z di persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya 3Y tambah Z sama dengan minus 5. X kurang Z sama dengan minus 1. Di sini kita eliminasi Z karena koefisiennya sudah sama ya. Sama-sama di 1 ya. Agar Z bisa dieliminasi, kita tambah atau kurang, kita harus tambah karena berbeda tanda, satu positif yang satunya negatif. Positif Z tambah Z itu jadi tambah negatif Z, maksudnya jadi 3Y tambah X, atau kita boleh putar ya, X tambah 3Y sama dengan negatif 5 tambah negatif 1, itu sama dengan negatif 6. Ini kita beri nama persamaan 4. Kalau kita perhatikan di sini, persamaan 4 dan persamaan 1 memiliki variabel yang sama-sama X dan Y. Jadi kalau kita misalkan mengeliminasi salah satu variabel di dalamnya, maka kita akan langsung mendapatkan salah satu nilai dari variabel tersebut. Ya. Jadi di sini kalau kita tulis kembali persamaan 1 dan 4, 2X tambah Y sama dengan 3, ini persamaan 1, dan persamaan 4, X tambah 3Y sama dengan minus 6. Kita eliminasi X saja ya. Eliminasi X di persamaan 1 dan 4. Nah, kalau kita eliminasi X di sini, maka nilai Y akan kita dapatkan. Nah, kita samakan dulu. 2 dan 1 berarti samakan di 2. Di atas kali 1, di bawah kali 2. 2X tambah Y sama dengan 3 kali 1 tidak akan berubah, tetap 2X tambah Y sama dengan 3. Sedangkan kalau di bawah X kali 2, 2X. 3Y kali 2, 6Y. Minus 6 kali 2, minus 12. Kita kurangkan karena sama-sama positif. 2X kurang 2X minus positif Y kurang 6Y, negatif 5Y. 3 kurang negatif 12 berarti menjadi tambah ya, 3 tambah 12 15. Sehingga Y sama dengan 15 per negatif 5. Y sama dengan negatif 3. Y sudah didapatkan. Kita substitusi Y ke salah satu persamaan di antara persamaan 1 atau 4 agar supaya kita boleh mendapatkan nilai X. Substitusi Y sama dengan negatif 3 ke persamaan 4 saja ya, supaya langsung dapat nilai X. X tambah 3 kali Y, Y-nya jadi kita ganti negatif 3 sama dengan negatif 6. X tambah 3 kali negatif 3, negatif 9 sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 9 pindah ruas kanan jadi positif, berarti 6 minus 6 tambah 9, maka X sama dengan 3 positif 3. Z di sini tidak perlu kita cari lagi
karena yang diminta di soal di sini hanya X tambah Y. Dan di sini kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. X tambah Y berarti jadi 3 tambah Y-nya negatif 3. Itu sama dengan 0. Berarti jawaban soal ini adalah C. Ya. Jadi demikian pembahasan pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sebenarnya masih ada juga cara yang lain, yaitu dengan menggunakan metode matriks, tapi nanti kita bahas di video yang lain lagi. Ya. Demikian dulu pembahasan kita pada materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Ya. Tetap semangat belajar untuk semua. Ya. Terima kasih. Shalom.